Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Apa yang akan mendorong adopsi Bitcoin secara mainstream pada tahun 2025? Bitcoin, cryptocurrency yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi tahukah kalian bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Bitcoin diprediksi akan semakin diterima secara luas? Mari kita bahas faktor-faktor pendorongnya. Pertama, regulasi yang semakin jelas. Pemerintah di berbagai negara mulai membuat kerangka hukum yang lebih terstruktur untuk cryptocurrency. Ini memberikan rasa aman bagi investor dan pengguna Bitcoin. Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi cryptocurrency melalui Bapepti dan kedepannya akan semakin diperkuat. Kedua, kemudahan akses. Saat ini, membeli Bitcoin sudah semudah berbelanja online. Platform exchange kripto lokal terus berkembang dengan interface yang user-friendly. Bayangkan di tahun 2025 prosesnya akan jauh lebih sederhana lagi. Ketiga, infrastruktur yang semakin matang. Lightning Network terus dikembangkan untuk mengatasi masalah skalabilitas Bitcoin. Ini berarti transaksi akan lebih cepat dan murah. Merchant dan bisnis akan lebih tertarik mengadopsi Bitcoin sebagai metode pembayaran. Keempat, edukasi yang meluas. Semakin banyak universitas yang memasukkan mata kuliah tentang blockchain dan cryptocurrency, media mainstream juga mulai memberikan coverage yang lebih objektif tentang Bitcoin. Pemahaman masyarakat akan terus meningkat. Kelima, institusi finansial yang mulai beradaptasi. Bank-bank besar mulai menyediakan layanan custody crypto. Perusahaan-perusahaan publik memasukkan Bitcoin dalam portofolio mereka. Ini memberikan legitimasi yang lebih kuat untuk Bitcoin. Keenam, generasi muda yang tech-savvy. Generasi Z dan milenial sangat familiar dengan teknologi digital. Mereka lebih terbuka terhadap inovasi finansial seperti Bitcoin. Di tahun 2025, mereka akan memiliki daya beli yang lebih besar. Ketujuh, krisis ekonomi global. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi membuat orang mencari alternatif penyimpanan nilai. Bitcoin dengan suplai tetapnya menjadi pilihan menarik sebagai digital gold. Kedelapan, integrasi dengan fintech. Aplikasi pembayaran digital dan e-wallet mulai mengintegrasikan Bitcoin. Ini membuat penggunaan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari semakin mudah. Kesembilan, adopsi korporat yang meningkat. Perusahaan seperti Tesla telah membuka jalan. Di tahun 2025, lebih banyak perusahaan akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran dan menyimpannya dalam treasury mereka. X. Inovasi teknologi berkelanjutan. Pengembangan dalam bidang keamanan, privasi, dan kemudahan penggunaan akan terus membuat Bitcoin lebih menarik bagi pengguna baru. Namun perlu diingat, adopsi Bitcoin juga menghadapi tantangan. Volatilitas harga masih menjadi kekhawatiran. Isu lingkungan terkait mining juga perlu diselesaikan. Tapi innovator di industri ini terus mencari solusi. Yang menarik, Indonesia memiliki potensi besar dalam adopsi Bitcoin. Dengan populasi muda yang besar dan penetrasi smartphone yang tinggi, kita bisa menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Saya optimis bahwa tahun 2025 akan menjadi titik balik penting bagi Bitcoin. Kombinasi dari semua faktor yang telah kita bahas akan menciptakan momentum yang kuat untuk adopsi mainstream. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan prediksi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik dengan kripto. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Stay safe, stay curious, dan tetap bijak dalam berinvestasi. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel ini. Ketawa santai, waduh. Pasti kalian udah pada penasaran ya, kenapa Bitcoin bakal meledak di tahun 2025.
Tenang. Kali ini gue bakal jelasin dengan cara yang seru dan gokil. Tahu nggak sih? Bitcoin itu kayak es krim yang awalnya cuma ada rasa vanila. Tapi sekarang udah ada macem-macem rasanya. Sambil joget-joget pertama nih ya, teknologi blockchain yang makin canggih. Bayangin aja, dulu transfer uang internasional tuh lama banget. Ribet, bikin pusing kepala. Sekarang, kling, secepat Pak Jokowi naik motor listrik. Terus yang kedua, institusi finansial besar udah mulai lirik-lirik Bitcoin. Bank-bank gede yang tadinya bilang Bitcoin itu mainan, sekarang malah pada rebutan investasi. Kayak mantanmu yang dulu nolak, sekarang malah ngejar-ngejar. Kedip mata yang ketiga, regulasi yang makin jelas. Pemerintah di berbagai negara udah mulai bikin aturan main yang jelas. Nggak kayak dulu yang Bitcoin dianggap kayak hantu. Ada tapi nggak jelas statusnya gimana. Nah, yang keempat nih yang bikin gue excited banget. Generasi muda sekarang udah mulai paham teknologi kripto. Mereka udah nggak mau lagi dikekang sama sistem perbankan tradisional yang ribet. Pengen bebas kayak burung. Terbang kemana aja, kibas-kibas tangan. Oh iya, jangan lupa faktor inflasi. Yang bikin duit kertas makin lama makin tipis nilainya. Bitcoin jadi pelarian yang aman. Ibarat kata, daripada simpen duit di bawah bantal yang bisa dimakan rayap, mending di Bitcoin yang nggak bisa dimakan siapa-siapa. Tapi ingat ya guys, investasi Bitcoin tetap harus pakai otak. Jangan pakai dengkul. Jangan sampai kayak temen gue yang jual motor buat beli Bitcoin, pas harga tinggi, pas turun, malah nangis kejut. Ekspresi sedih, lebah. Yang paling seru nih, pembayaran pakai Bitcoin bakal jadi lebih gampang daripada beli gorengan. Bayangin aja, lu bisa beli kopi di warung, bayar pakai Bitcoin. Keren kan? Nggak perlu lagi bawa-bawa dompet gendut yang bikin celana melorot. Dan yang terakhir, adoption mainstream bakal didorong sama teknologi yang makin user-friendly. Gak perlu lagi jadi expert coding buat pakai Bitcoin. Tinggal klik doang. Lebih gampang daripada bikin Indomie. Nah, itulah beberapa alasan kenapa Bitcoin bakal meledak di ke 2025. Tapi ingat ya guys, ini bukan advice investasi. Jangan sampai lu jual rumah buat all-in ke Bitcoin, terus tidur di kolong jembatan. Ketawa ngakak gimana? Seru kan penjelasannya? Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu mereka juga pengen tahu gimana caranya gak jadi boomer dalam dunia kripto. Joget victory! Dan buat yang udah nonton sampai sini, kalian emang MVP. Makasih banyak udah luangin waktu buat nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Lambai-lambai heboh! Oh iya, jangan lupa pencet lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kita bakal bahas hal-hal seru lainnya tentang kripto dan teknologi blockchain. Bye! Bye! Kiss! Bye!